Apakah salah jika nature manusia bisa merasakan lapar, haus, mengantuk, lalu dia mempunyai hasrat untuk menikah dan dia menikah, apakah itu salah? Silakan. Oke, sebelumnya kita sambut dulu ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Temanya seperti Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Abang Ya, Da. silakan. temanya Guruku semua. Ya, Dekku, silakan lanjut. temanya seperti yang tertulis, apakah Yesus menikah, dan juga mungkin Gurunda sudah menyimak sedikit. Nanti boleh digantikan juga bergantian, tetapi saudara kita Kristen ini cuma sendiri, mohon ketertibannya ya teman-teman yang lain bergantian. Jadi dari Curious Moto tadi tetap menomorsatukan perintah Tuhan. Pernikahan itu bukan sekedar hawa nafsu, tapi perintah kepada Adam dan Hawa untuk beranak cuculah engkau. Yesus pun termasuk keturunan Adam. Poin kedua, Yesus itu manusia yang tidak ada cacat dari segi fisik. Juga kita ketahui bahwa Yesus bersunat. Jadi semua kondisi fisiknya adalah baik. Kita tahu Yesus makan, minum, sedih, gembira dan sebagainya. Sisi kemanusiaannya sama seperti kita, yaitu ada hal psikologis dan hal psikis. Nah, silakan dipertajam Bang Edmilan. Habis itu monggo kalau Bang Juma mau melanjutkan, standby. Ya, dilanjut aja dulu, Akhi. Saya monitor dulu kalau Siap. teman kita ini, ya. Siap. Silakan. Oke, silakan Bang Edmilan, giliran Anda sekarang, waktu kami persilakan. Tadi pertanyaan bagaimana tadi? Saya lupa tadi. Saya baru ada catat tadi Pak. Potong Poin pertama, Curious Moto nih menyanggah pernyataan Anda bahwa Anda menyatakan tadi pernikahan adalah hawa nafsu, tapi disanggah yaitu perintah Tuhan kepada Adam, Hawa serta keturunannya untuk beranak cucu. Yang kedua, Yesus itu secara fisik sempurna, lengkap semua anggota tubuhnya, dan juga kita mengetahui bahwa Yesus dihitan umur 8 tahun, artinya komplit semuanya, tidak ada cacat dari segi fisik, dan ini memungkinkan untuk beliau pun menikah. Sekarang giliran Anda. Oke. Yang pertama saya mau jelaskan bahwa itu kalau perjanjian lama itu kalau mungkin umat Yahudi kenal kitab Taurat. Itu yang perjanjian lama, sabda Allah. Yesus datang untuk melengkapi kitab Taurat itu. Seperti saya bilang tadi, Matius 19 ayat 12 itu, ada orang yang membuat dirinya sendiri dengan kemauan sendiri karena kerajaan surga. Dia tidak menikah karena kerajaan surga. Segala sesuatu kan itu yang pasti tahu kenapa Tuhan Yesus tidak mau menikah. Kan dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita bertanya kenapa Tuhan Yesus tidak mau menikah, kenapa dia wajar gini, yang tahu pasti semua itu alasan Tuhan Yesus sendiri. Kami umat hanya menjalankan apa yang dia perintahkan. Dia perintahkan mengasihi sesama, ya monggo kami mengasihi sama. Dia memerintahkan jangan balas ketika musuh tampar pipi kanan terhadap pipi kiri, monggo. Kan seperti itu yang dia perintahkan, itu yang kami kerjakan. Dan untuk kami, entahlah kalau yang agama jejak Tuhan Yesus, seperti pastor, Saul, mereka juga tidak menikah karena kemauan, karena kepercayaan bahwa semua hidup mereka diserahkan untuk Allah. Itu intinya, Pak. Oke, cukup? Oke, cukup ya, ditutup. Oke, kembali ke Curious Moto. Apakah Anda akan melanjutkan atau diserahkan kepada Bang Zuma? Silakan Curious Aku Moto. serahkan kepada Bang Zuma. Silakan, Abang Da. Lanjut. Baik. Kenapa nggak dilanjut aja, Dek? Biar Abang Da aja. Monggo, silakan Abang. Oke, baik. Sebelum saya lebih jauh, salam kenal dulu Saudara Edmilian. Kita sama-sama memahami ya bahwa Yesus itu diimani oleh Kristen sebagai manusia 100%. Namun kemudian ada unsur yang membuat beliau ini nanti dikatakan sebagai Bapa itu sendiri, ada unsur keilahian. Nah, sebagai manusia 100%,
Yesus mempraktekkan fakta itu, bahwa beliau betul 100% manusia. Pada saat dia lapar, dia makan, seperti yang diterangkan oleh akhi tadi. Kemudian pada saat dia ngantuk, dia pun tidur. Nah, ada hal yang menarik di sini ketika saudara mengatakan beliau tidak menikah, padahal dia adalah 100% manusia dan juga sampai kepada kematangan biologis. Mohon Anda berikan jawaban singkat. Kalau Yesus itu tidak menikah sementara dia makan, dia tidur, di mana makan adalah suatu kegiatan manusia untuk mensuplai nutrisi pada dirinya yang mengakibatkan timbulnya beberapa unsur yang dibutuhkan oleh tubuh, baik yang mengendap di dalamnya maupun yang akan dikeluarkan oleh manusia itu sendiri. Ketika beliau makan ikan atau makan buah dan seterusnya, maka bagian dari nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya itu akan menjadi cairan sperma. Pertanyaan saya kepada saudara, bagaimana Yesus melampiaskan dan mengeluarkan hasrat, begitu juga cairan sperma yang ada pada dirinya? Apakah dia, mohon maaf, onani atau dia mimpi basah? Karena sebagai manusia, dia dinyatakan 100% manusia, dan pasti aspek itu meliputi dirinya. Mungkin saudara bisa menjelaskan, Yesus ini mimpi basah atau dia melakukan masturbasi? Silakan. Saya ulangi lagi, ini kembali saya ulangi lagi. Kita manusia, saya, Bapak, lahir dari nafsu. Ini maksudnya supaya bedakan antara Tuhan Yesus dengan kita manusia. Walaupun dia 100% manusia. Sedangkan Tuhan Yesus lahir karena difirmankan Allah. Diturunkanlah sabda Allah lewat malaikat Jibril. Mengatakan pada Maria, engkau akan mengandung. Dari sabda itu menjadi manusia. Bukan dari nafsu seperti kita. Kalau kita ya wajar. Karena kita ada lahirnya dari nafsu, ya pikirannya pasti nafsu. Beda dari lahir orang yang lahir dari Roh Kudus. Pasti yang dipikirkannya kekudusannya. Jadi ketika kalau kita pakai pikiran kita pikiran manusia, kita salurkan kepada Tuhan yang orang kudus, itu tidak akan temukan kecocokan. Karena apa yang dipikirkan manusia tidak mungkin itu yang dipikirkan Allah. Demikian, Pak. Iya, kita belum sampai kepada jawaban ya. Anda justru menggugurkan ketuhanan Yesus dengan mengatakan kita tidak bisa kemudian berpikir tentang Yesus karena Yesus itu adalah bukan manusia yang dilahirkan dari hasil syahwat. Justru ini yang harus kita pikirkan. Kalau Yesus itu Tuhan, sabar. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia harus menjadi manusia? Sehingga dia mensifati sifat manusia. Lalu kemudian orang-orang yang menyangga, termasuk saudara saya menyangga dia tidak menikah, Anda ingin menafikan kalau Yesus itu manusia dengan mengatakan bahwa dia lahir tanpa nafsu. Kalau demikian adanya, kenapa dia makan? Harusnya dia nggak makan, harusnya dia nggak minum, harusnya dia nggak tidur. Kalau itu dasar pijakan saudara. Tapi buktinya di Markus 11 misalnya, bagaimana kemudian dia tidak mengetahui musim buah ara dan kemudian marah disebabkan karena dia lapar, tidak menemukan makanan. Ini apa maksudnya? Tidak menemukan makanan, dia murka, malah mengutuk pohon buah ara. Bukti bahwa dia itu punya syahwat, punya nafsu. Nah, pertanyaannya di sini adalah ketika saudara Kristen mengimani Yesus 100% manusia, belakangan ditambah 100% Tuhan, maka aspek 100% ini harus dipertanggungjawabkan dulu. Kemana Yesus melampiaskan syahwatnya? Kemana Yesus melampiaskan rasa laparnya? Ke makanan. Rasa ngantuknya? Tidur. Rasa tarikannya kepada Kalau untuk
rasa lapar. Bang Ed wajar. Milan, Karena sebentar. obat itu Ini marah. sinyalnya Bang Zuma kayaknya ya. Sebentar. Saya moderatori di sini. Biasanya nanti kalau Bang Zuma sudah selesai ada kata silakan. Bang Zuma udah kembali sinyalnya? Halo, Bang Zuma. Oh. Adalah sinyal mungkin ya. Sinyal ya. Oke, ya udah, silakan dilanjutkan Bang Ed Milan. Kan Bennett lagi Ban Sumpah. Lanjut. maksud saya gini, Ya, dia nanti menjadi manusia. Kalau menurut dengan menjadi manusia harus ada punya nafsu. Kan menurut ini, kalau Begini menjadi manusia, konteksnya, saya sebentar. Tadi dari Bang Zuma itu bukan merendahkan atau menghujat, bukan. enggak. Nafsu di sini dalam artian bukan hanya semata-mata sex, bukan ya. Tadi hawa nafsu itu bukan hanya sex. Kalau hawa nafsunya lapar, maka obatnya adalah makan. Ngantuk, obatnya adalah tidur. Lalu bagaimana dengan libido? Misalnya begini, seorang Romo tidak menikah, seorang suster tidak menikah. Bagaimana mereka melampiaskannya itu gitu loh. Karena fitrah Oh, ya. manusia kan komplit semua. Yesus manusia sempurna juga. Lanjut. Kebetulan saya juga pernah dulu sekolah seminari, sekolah khusus untuk calon pastor. Setahu saya, untuk rasa itu apa karena seringnya berdoa lah, seringnya apalah. Untuk rasa-rasa seperti itu kayaknya tidak ada. Coba tanya di pastor-pastor lain, pasti dialihkannya dengan berdoa, berdoa dan berdoa. Kalau untuk pastorannya pasti nafsu ada, tapi dilarikannya dengan berdoa. Karena yang menentukan nafsu dan tidaknya itu kan dari atas pencipta. Baik, sudah cukup? Gitu Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, nanti kalau udah cukup tolong bilang cukup atau silahkan untuk ganti Oh, iya, dengan iya, yang iya. lain ya. Iya, Oke, siapa yang mau melanjutkan sebelum Bang Zuma datang lagi? Apakah Kurismoto atau Ustadz Alif? Standby. Ya, mungkin sedikit ya, saya tidak akan lama. Poinnya begini ya, Bang Milan ya. Pertama, mengenai sosok wanita ini itu sangat sentral sebenarnya diceritakan ya. Seorang Maria Magdalena ini siapakah dia? Bahkan kategorinya ternyata dia itu yang dekat dengan Yesus. Itu poinnya yang tidak bisa kita bantah. Beberapa fakta ya. Misal ketika dia pertama kali Yesus melakukan misinya penginjilan, Maria inilah yang mengorbankan hartanya mendukung masa penginjilan Yesus. Itu tertulis loh di kitab Anda di Lukas, seingatku ya, Lukas 3 kalau nggak salah. Di Lukas 8 di Lukas 8 nomor 3. Di situ Maria itu yang mengorbankan hartanya. Artinya dia yang selalu menemani dakwahnya Yesus. Bahkan ketika masalah proses penyaliban Yesus, seluruh murid-murid Yesus itu pergi menjauh, kabur, justru Maria lah yang menemani menghampiri Yesus ketika Yesus disalib. Lalu ketika penguburan, kebangkitan, yang nengok ke dalam kubur Yesus, siapa lagi? Bukan murid-murid Yesus, Maria lagi yang menengok ke dalam kuburannya. Nah, dari histori ini, pertama kita lihat dulu ada kedekatan. Ini yang kita lihat dulu ya. Dari segi historinya ada kedekatan. Bagaimana dia berani mengorbankan hartanya demi kesuksesan dakwahnya Yesus. Dia yang selalu mendampingi. Bahkan dia itu kategori murid. Masuk kategori murid Yesus. Nah, kalau dalam hal pengajaran masuk kategori murid Yesus, bahkan di situ adalah dikatakan ketika ya seluruh murid-muridnya menjauh pergi, justru ketika penyaliban Yesus, maka disitulah dia berkata apa? Di situ ada bunyi kan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, ada kategori yang dikasihi juga di sana gitu. Nah, disinilah menunjukkan bahwa kedekatannya. Makanya
dalam historinya bagaimana orang-orang menyimpulkan data-data menemukan seperti yang tadi kita keluarkan datanya dari penelitian orang di Israel itu sendiri, bahwa ternyata ditemukan bahwa makam keluarga Yesus gitu. Ada anak Yesus, ada istri Yesus. Istri Yesus itu merujuk kepada Maria Magdalena. Dan data ini bukan Muslim yang mengeluarkan, tetapi dari media resmi yang saya yakin kawan Kristen sendiri tidak menolaknya. Yang tadi saya tampilkan datanya, kompas.com. Nah, dari saya itu aja dulu, makasih. Ya, silakan Bang Edmilan. Setahu saya Maria Magdalena tidak pernah mengorbankan hartanya. Saya juga cek ikut seperti yang Pak Alif bilang, bab 8 ayat 3 itu, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, banyak perempuan lain itu melayani rombongan itu dan kekayaan mereka. Itu bukannya Maria Magdalena, setahu saya. Maria Magdalena ini yang saya baca di Injil. Ketika Tuhan Yesus datang, dia Pak, mengakui dibaca bahwa yang benar, Pak. Ya, Lukas 8 ayat 3 kan? Susana dan banyak perempuan-perempuan lain melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Itu. Oh, kalau mau merujuk namanya Bapak dibaca di ayat 2-nya, Pak. Ayat 2. Oke. Dan juga beberapa perempuan telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Ini kan yang disembuhkan, yaitu Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kira-kira yang kata hartanya Maria Magdalena diserahkan kepada Tuhan Yesus itu yang mana? Kalau pengertian Anda tentang bahwa yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, ketika Anda melakukan pesta nih, Anda undang orang, apakah Anda tidak mengeluarkan kekayaan Anda untuk beli makan lah, beli minum lah? Aduh, Pak, jadi gini ya, dalam historinya Pak, Maria Magdalena ini juga wanita kaya, Pak. Dia yang punya banyak harta, makanya Pak. baca. Maria Magdalena ini perempuan pelacur, Pak. Wah, itulah ini kesalahan Anda. Masa Anda yakin Yesus itu selalu dikelilingi pelacur gitu, ditemani pelacur? Nah, dia datang bertobat karena di waktu itu sembuhkan dia dari roh jahat. Lah ini di sini poinnya, makanya dijelaskan dia wanita baik-baik. Pak, saya baca ya. Ini penjelasan penafsiran pun ya dari kitab Anda sendiri kok, bukan dari kami. Ya, kan Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Iya. Kekayaan dia curahkan untuk bagaimana misinya Yesus. Di sini dijelaskan ya bahwa salah. Melayani di sini kan kekayaan itu apa, Pak? Bapak lihat katanya melayani, maksudnya Bapak ketika melayani orang datang bertamu ke rumah Bapak tidak layani minum, tidak layani makan. Kan bisa seperti itu. Masa harus serahkan semua hartanya terus mereka mau hidup miskin? Tidak mungkin lah, Pak. Yang maksud di sini melayani ketika orang datang berobat, anggap saja Bapak datang berobat obati orang. Nah, apakah mereka tidak layani Bapak dengan harta yang mereka miliki? Makanan, minuman. Kenapa Bapak berpikiran bahwa itu harta mereka diserahkan semua kepada Tuhan Yesus? Tidak seperti itu, Pak. Ya, rombongan dengan kekayaannya, Pak. Harta kekayaannya itu loh. Tuhan Mereka datang dengan 12 murid, Pak. Tuhan Yesus datang dengan 12 murid. Ya rombongan lah. Loh, bukan, Pak. Masih gini loh, Pak. Dengerin, Pak. Wanita-wanita ini yang sudah disembuhkan ini mendukung Yesus. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Artinya dengan hartanya gitu loh. Maksudnya ya istilah. Yang sekarang yang tahu pasti melayani seperti apa kan cuma mereka. Bapak kan cuma bisa menafsirkan bahwa kalian seperti ini. Saya menafsirkannya seperti ini. Terus kira-kira nanti ketemunya, setahu saya kalau kami ya melayaninya dengan seperti itu ya, beri makan, beri minum, karena 12 orang rombongan.
Tidak mungkin Tuhan Yesus datang, sembuhkan, terus dia pulang lagi kosong. Maksudnya tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Itu yang dalam pengertian kami. Aduh, Kan Yesus datang bersama Gimana 12 ya? murid. Bab lihat di bab 1. aku pakai data, pakai asumsi. Yang lain mau lanjut dulu kah? Ya, ini Seru, Bang. sedikit ya. Repot. Bang Edmilian kan Katolik. Ya, Aku pernah nonton film ya, judulnya Maria Magdala. Magdala itu kan kampungnya dari Maria Magdalena. Di awal film dikatakan di abad keempat seorang paus dari Vatikan mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah pelacur. Tetapi di abad ke-8 nama baik Maria Magdalena dipulihkan oleh pausnya, bukan pelacur seperti Maria dari Kitani. Nah, sampai sekarang pun orang masih menuduh bahwa Maria adalah pelacur yang bertobat. Jadi nanti tolong dipelajari bahwa Maria Magdalena hidupnya itu penuh kesolehan. Tidak pernah beliau melacur lalu bertobat kepada Yesus. Nanti dicari sendiri. Anda kan seorang Katolik ya, supaya kita memurnikan nama baik Maria Magdalena. Bahkan di Perancis ada festival bulan Maria, itu berkeliling tuh masyarakat Perancis untuk membela kehormatan Bunda Maria Magdalena dari tuduhan-tuduhan keji. Itu tolong dikoreksi juga, nanti pelajari lagi tuh. Anda kan Katolik, jangan sampai memfitnah Maria Magdalena, tokoh sentral yang selalu bersama Yesus, bahkan ketika di tiang salib semua murid-murid kabur. Itu Anda perhatikan juga tuh. Lanjut, siapa yang mau lanjut yang lain atau Bang Edmilian dulu baru yang lain? lanjut yang lain yang mau bertanya tentang Kristen. Oke, silakan. Di sini ada Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Tadi mengatakan ya tentu Yesus punya syahwat. Ketika Yesus lapar, Yesus makan. Ketika Yesus ngantuk, Yesus tidur. Nah, pada saat hormon Yesus meningkat tinggi, apa yang dilakukan oleh Yesus? Satu itu, yang kedua, apakah, mohon maaf sebelumnya ya, ini pertanyaan memang seronok, tetapi kita di sini hanya menanyakan saja. Apakah kemaluan Yesus berfungsi atau tidak? Silakan. Oke. Kalau Anda berkata itu kan saya sudah bilang tadi di Matius 19 ayat 12. Saya ulang lagi nih. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Kalau bahwa Yesus normal, ya pasti Yesus normal. Pastor-pastor juga yang Katolik punya normal. Mereka kalau untuk normal, normal. Tapi karena Berarti kerajaan kemaluan surga, Yesus berfungsi ya? Kemaluan Yesus Berfungsi. berfungsi. ya, Berfungsi. Baik, kalau misalkan kemaluan Yesus itu berfungsi, lantas apa yang dilakukan Yesus ketika hormon itu meningkat tinggi? Karena kita tahu Yesus adalah 100% manusia. Apa yang dilakukan? tapi dia 100% Allah, jangan lupa. Dia 100% manusia tapi 100% Kita Allah. nanti kita bahas 100% Allahnya. Kita bahas 100% maunya ini kan satu manusianya. kesatuan, Pak. Ketika Bapak bilang dia 100% manusia, Bapak jangan lupakan bahwa apa yang dia pikirkan juga ada ya, pikiran-pikiran Allah. Baik, kita benar lagi di sini kita menanyakan bukan 100% Allahnya, tetapi kita menanyakan 100% kemanusiaannya. Nah, Karena ketika sebagai Anda- manusia yang normal, apa yang dilakukan sebagai manusia yang normal ketika hormonnya naik tinggi? Silakan. Kalau manusia normal atau manusia biasa? Karena manusia normal di sini nih tergantung persepsi, Pak. Kalau Pak bilang manusia normal sini. Yesus manusia normal atau bukan? Yesus manusia normal atau bukan? Normal, bisa Nah. lapar, Nah, kaki seperti punya itu. tangan, ya normal. Nah, baik. Yesus 100% normal sebagai manusia. Lantas apa yang dilakukan Yesus? Lakukan dalam hal apa? Kalau seandainya Ketika Tuhan Yesus hormonnya berpikir naik tinggi. ke arah situ, seperti yang Bapak pikirkan, bilang Saya syahwat bertanya, tinggi. Nah, mungkin dalam saya pikiran bertanya. Bapak, ya bahwa manusia harus punya syahwat. Tapi kalau dalam pikiran Tuhan tidak seperti itu, apakah Anda harus paksakan bahwa Tuhan harus berpikir seperti itu? Kan tidak mungkin lah.
Saya bertanya di Saya bisa sini. bantu jawab. Iya, kan Anda bertanya kan persepsinya Anda, bukan persepsinya yang kami percayai. Kalau dia kan Tuhan. Ketika dia tidak berpikir seperti itu, kenapa Anda harus memaksakan bahwa dia harus berpikir seperti itu? Kalau dia Nah, tidak kenapa berpikir, Anda tidak berani menjawab? berani menjawab, saya sudah menjawab. Apa jawabannya? Ketika hormon Yesus naik tinggi. Maka saya bilang, dia kan, makanya ketika saya jelaskan, Bang, Anda potong terus. Saya sudah bilang, dalam dirinya juga ada manusia, ada Allah. Ada manusia, dia bisa merasakan sakit, lapar. Tapi kalau untuk yang dalam pemikiran Anda, bahwa dia harus punya syahwat, bahwa dia dikatakan manusia normal, itu saya sanksikan bahwa manusia normal itu harus punya syahwat. Tidak perlulah. Yang dikatakan normal itu ketika dia bisa mengendalikan dia sendiri. Kalau Anda bilang katakan dia syahwat itu, bahwa itu dia sebagai dikatakan kalau punya syahwat harus, kalau jadi ada syahwat berarti dia seutuhnya manusia. Terus Memang berarti pada pastor mereka pada yang- saat Yesus lapar, Hah? apakah itu bukan syahwat namanya? bukan. Syahwat itu apa maksud dari syahwat? Apa makna Syahwat. dari syahwat? Sabar. Kalau Anda katakan syahwat kan, seperti kita sama-sama belajar kan? Hasrat, keinginan. Ih, diem Bapak Lopo, diem biar dia yang jawab. Yesus ketika Nafsu atau ketika keinginan. lapar dia makan. Itu artinya Yesus memiliki yang namanya syahwat. Memiliki syahwat di situ. Ketika hormon Yesus meningkat tinggi, apa yang dilakukan oleh Yesus? Kita bertanya di sini. Kita berdasarkan dari yang namanya Kalau Anda akal bertanya saja. seperti itu begini. Kalau Anda bertanya manusia biasa, ya jelas dia akan menyalurkan toh. Menyalurkan. Kalau itu manusia Berarti biasa. Yesus manusia Tapi biasa kan atau dia kan manusia Allah. apa? Dia Ya? kan Allah. Allah yang Apakah Allah manusia. makan? Apakah Allah makan? Hah? Apakah Allah makan? Allah tidur? Dalam proses kalau dia jadi manusia, ya iya. Nah, Tapi berarti setelah dia jadi ketika roh, dia tidak perlu itu. ketika Yesus tidur, apakah Allahnya tidur? Tidaklah. Tidak tidur. Maksud saya Kemana gini. Allahnya itu? Kemana Allahnya? Ada loh. Ada dalam diri dia. Masa dalam diri Yesus. Kalau Allah dalam diri Yesus, Yesus itu Allah. Satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari tadi nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak. Bukan, saya mengerti maksud Anda. Hanya maksudnya begini, ketika Anda bilang Yesus tidur, berarti Allah tidur. Apakah Anda tahu Yesus tutup mata itu dia tidur? Saya kan bertanya di sini. Ya toh, karena kan Anda bertanya, maka saya tanya balik. Ketika Yesus tutup mata, apakah Anda pikir dia tidur? Tidur. Ah, jangan sampai dia ke surga, Anda tahu. Dia ke surga. Anda kan dengar dari bahasa, kita kan sama-sama belajar, sama-sama baca dari Alkitab. Anda tahu dari mana kalau Yesus itu tidur? Anda juga tahu dari mana kalau Yesus tidak menikah? Ya toh kan kita sama-sama tidak tahu. Terus Anda bisa berpersepsi bahwa dia tidur dari mana? Oke. Nah, ini saya moderatori dulu ya. Saya moderatori dulu. Ya. Ya, Anda kan membawa statement Yesus dua natur, 100% sisi ilahi, 100% sisi manusia. Kita ini sedang bertanya statement 100% manusia. Jadi jangan lompat-lompat. Jadi jangan bikin seperti saklar on off. Yang kami tanyakan termasuk Bang Dewa di sini, ketika hasrat untuk lapar adalah makan, hasrat untuk mengantuk adalah tidur, itu cepat tuh jawabnya. Sekarang yang ditanya, bagaimana ketika hormonnya tinggi, apa yang dilakukan? Ini dari sisi kemanusiaan dulu nih, jangan lompat sisi keilahian. Nanti akan dikejar, apakah Allah tidur, apakah Allah makan.
Coba dijawab dulu. Misalnya saya ambil contoh gini, seorang Romo ya, kalau hasratnya tinggi, Anda bilang tadi berdoa. Tapi ada juga sejarah di Amerika, Eropa dan Kanada itu ratusan aborsi. Berarti fitrah manusianya tidak bisa ditanggalkan, tetap saja itu bisa terjadi hormon ini gitu loh. Sekarang dijawab apa yang dilakukan ketika hormonnya tinggi. Langsung deh, apakah menikah? Ini tanda tanya nih. Apakah dengan itu tadi ya, ataukah tetap terus berdoa ketika hormon tinggi berdoa, hormon tinggi berdoa? Apakah seperti itu? Sementara di tradisi Yahudi seorang rabi wajib sudah menikah gitu loh. Lebih tajam nih biar nggak muter-muter. Lanjut, standby. Oke. Oke. Maksud saya gini, Pak. Dia memang punya diri manusia. Tapi dari pikirannya, dari kehendaknya, kan kehendaknya dalam hati kan? Maksudnya, kalau dalam dirinya, iya dia rasa sakit ketika dipaku di kayu salib. Iya dia rasa lapar, iya dia rasa. Tapi kalau untuk tentang nafsu, sejarah saya tahu di dalam Alkitab ini tidak pernah tertulis bahwa Tuhan Yesus nafsu. Makanya saya jelas membantah itu. Ketika Bapak Dewa ini berkata bahwa bagaimana caranya ini kalau bukan Yesus itu libidonya sudah naik. Yang jadi pertanyaan saya, kalau di Alkitab sini tidak tertulis bahwa Yesus itu libido naik, terus saya harus jelaskan apa di Bapak? Sedangkan yang di sini saja di Alkitabnya membahas tentang iman, harap, kasih. Terus apa kira-kira bahwa Yesus itu libidonya naiklah Yesus ini apa tadi sahwat kan keinginan apa namanya, pokoknya keinginan SEX itu. Maka saya bilang dia kan kesatuan manusia dan Allah. Jadi dia berbeda dan kita manusia yang dilahirkan dari birahi, yang jelas pikirannya birahi. Siap. Anda belum dengan tegas menjawab ya ketika ditanya 100% manusia lapar, Anda yakin menjawab oh makan. Ketika Yesus ngantuk, Anda yakin menjawab makan, tidur. Tapi ketika pertanyaan ini, Anda lari-lari ke sisi keilahiannya. Kita belum ke sisi ilahian dulu nih. Kalau Anda bilang 100% manusia, berarti harus mempertanggungjawabkan itu. Nggak sempurna kalau nggak menjawab ini. Tapi Anda tadi sudah mengatakan tidak ada tertulis bagaimana menangani hormon itu bila tinggi. Oke, silakan Bang Zuma atau Bang Dewa, atau Bang Dewa mau diberikan kepada Bang Zuma. Standby. Baik. Ketika yang namanya Yesus itu libidonya tinggi, Yesus tidak mengajarkan bagaimana caranya sebagai 100% manusia itu untuk menghindari dari yang namanya libido, supaya tidak yang namanya libido ya. Tetapi di dalam ajaran agama Islam, kami diajarkan oleh Rasulullah SAW, orang itu ketika libidonya tinggi, dia belum menikah, yang diajarkan sama Rasul itu, yang pertama kami melakukan yang namanya puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan yang namanya olahraga. Olahraganya itu seperti apa? Contoh berenang. Rasulullah, hadis Nabi Muhammad ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang yang namanya berenang, ternyata pada saat berenang itu bisa menghancurkan hormon-hormon. Kalau misalkan Yesus berdasarkan dari asumsi Pak Edmin menjelaskan kalau Yesus tidak menikah, jelas Kristen tidak diajarkan yang namanya bagaimana tata cara menikah. Ada yang namanya, kalaulah ada satu ajaran yang mengajarkan umatnya tidak menikah, saya pribadi ya, saya mendingan pensiun. Saya mendingan pindah agama. Makanya di Islam itu Nabi menikah, Rasul menikah, Kiai menikah, Haji menikah, semuanya menikah.
Tetapi dilihat pastor tidak menikah. Di Islam ada nggak seperti itu? Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena Allah tahu kebutuhan manusia itu seperti apa. Kalaulah di Islam ada satu aturan yang mengatakan kalau sudah jadi kiai, kalau sudah jadi ulama tidak boleh menikah, jelas pasti ulama itu akan gantung tasbih. Pasti kiai itu akan gantung sorban. Semua akan pensiun. Itu sudah pasti seperti itu. Silakan Bang Juma. Oke, maaf teman-teman, tadi saya kepental itu ya. Ternyata saya di gunung ini soalnya. Kuotanya tadi habis. Boleh saya lanjut ya? Monggo. Oke. Oke, baik, sahabat semua, terima kasih ya. Dan juga kepada teman kita Kristen. Jadi gini, ketika Yesus itu diimani sebagai Tuhan, Tuhan pasti maha kuasa, bukan? Maha kuasa untuk kemudian mengabulkan keinginannya. Apa yang diinginkan oleh Tuhan itulah yang terjadi, kan gitu poinnya. Sementara pada diri Yesus itu ada aspek kemanusiaan. Siapapun itu, orang Kristen sekalipun yang menuhankan Yesus pasti mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Sehingga tidak bisa kemudian dipungkiri pada diri kemanusiaan Yesus tentu ada keinginan. Keinginan bukan kepada sesama jenis dong, tetapi keinginan kepada lawan jenis. Ketika Tuhan berkeinginan, maka itu yang terjadi. Sebagai manusia tentu dia punya keinginan, ketertarikan terhadap makanan, ketertarikan kepada rasa, pelampiasan terhadap ngantuk, dan juga ketertarikan kepada lawan jenis. Keinginan pasti ada sebagai manusia. Nah, Yesus ini sebagai Tuhan menurut teman-teman Kristen tentu dengan mudah merealisasikan, mengaplikasikan keinginannya. Itu tidak bisa dibantahkan. Kalau dia manusia pingin menikah, bisa jadi tidak menikah. Disebabkan oleh karena satu, mungkin dia cacat. Kedua, mungkin dia tidak punya ekonomi. Ketiga, nggak ada wanita yang suka sama dia. Dan banyak hal yang menjadi faktor. Bisa dimatikan itu dulu. Menjadi faktor penyebab dia tidak menikah. Tapi karena dia juga Tuhan 100%, maka apa yang diinginkan oleh kemanusiaannya dianulir oleh ketuhanannya. Oleh karena itulah Yesus harus menikah. Wajib. Harus. Kenapa? Karena dia punya nafsu, dia punya keinginan. Contoh misalnya apa yang diajarkan oleh beliau dalam Matius 5 misalnya ya. Ini sederhana aja kita berpikir. Matius 5 nomor 27, nomor 28. Apa yang kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yesus tentu menghindari persinahan. Tentu menghindari persinahan. Karena melihat wanita saja sudah jatuh kepada persinahan. Sedangkan apa yang dipraktekkan di dalam kitab teman kita Kristen, ada seorang wanita yang selalu intim dengan Yesus. Coba, pasti muncul, dia manusia. Keinginannya pasti terhadap Tuhan. Selesai sudah. Lalu kekuatan apa yang saudara Kristen bisa gunakan untuk kemudian mengatakan bahwasanya dia tidak menikah? Apa alasannya? Karena dia Tuhan. No, itu aspek Anda. Tapi sebagai orang yang mengajarkan tentang Yesus, walaupun manusia sejati Yesus itu, namun tidak punya kemudian hal yang sama seperti manusia biasa, bahwa ketika dia menginginkan seorang wanita, dia masih punya halangan-halangan untuk tidak menikah. Tapi sebagai Tuhan, tentu ya keinginan birahinya, keinginan syahwatnya dengan mudah dia selesaikan. Jadi ada hal yang perlu dipahami di sini. Birahi itu tidak pada hakikat, namun ada pada pribadi manusia. Itu yang perlu dipahami. Karena pribadi ilahinya Yesus memenuhi atau membentuk atau memberi karakter kepada hakikat kemanusiaannya sebelum kemudian hakikat Tuhannya ditinggalkan lalu kemudian masuk kepada hakikat kemanusiaan, menjadi pribadi itu menjadi pribadi baru di mana Yesus itu tentu memiliki nafsu. Karena dia sudah masuk ke dalam
ruang lingkup kemanusiaan. Nah, ini ingin saya katakan kepada saudara, Yesus wajib hukumnya kawin, wajib hukumnya. Kekuatan apa punya yang kemudian Anda gunakan, ya tentu itu hanya di mana Anda akan diperhadapkan dengan keadaan Yesus itu manusia 100%. Tentu sebagai 100% manusia, dia juga menurut saudara memiliki aspek keilahian, dan aspek keilahian itu apa yang diinginkan itu yang terjadi. Sementara tidak mungkin kemudian dikatakan 100% manusia kalau ternyata dia tidak menikah, padahal dia memiliki kewenangan untuk itu. Silakan. Oke, Bang Zuma. Masa saya harus jelaskan ulang kembali? Kan semua itu kan tergantung dari keputusan sendiri Tuhan Yesus kalau dia mau menikah atau tidak menikah. Kalau Tuhan Yesus bilang dia tidak mau menikah, sampai laki dia tidak menikah, terus masa kita paksakan bahwa dia harus menikah karena dia punya syahwat? Itu memang saya rasa aneh. Karena dia dekat dengan perempuan, dia harus jadi dengan itu perempuan. Karena dia dekat dengan itu perempuan, supaya jangan pikirannya apa. Sedangkan dalam dirinya, dia Allah yang menciptakan perempuan itu. Masa dia harus punya syahwat lagi dengan perempuan itu, walaupun dia dalam tubuh manusia? Masa Allah kita Allah yang Bang semua percaya juga punya syahwat dengan manusia? Maka saya bilang dia tidak bisa dilepaskan dari pikiran bahwa dia itu manusia, dia juga Allah. Maka saya bingung sih, maksudnya gini, apakah kalau Allah juga punya, karena Allah berapa kali dia menampakkan diri, mengutus malaikat-malaikatnya, apakah malaikat-malaikatnya punya syahwat karena sudah jadi manusia? Kan tidak. Kan beda yang apa yang kita di manusia ini, di dunia ini pikirkan, dengan apa yang mereka di surga pikirkan. Kalau kita samakan semua, ya buat apa ada surga? Karena yang pikiran manusia pakai, surga pun harus pakai itu. Begitu Bang Zuma. Karena dalam di surga, setahu saya, sepengajaran saya tuh tidak ada namanya kawin dan dikawinkan di surga yang kami imani. Demikian. Oke, sebelum ke Bang Zuma ya. Jadi untuk informasi bahwa saudara Edmilian ini adalah Katolik dan beliau juga tadi pengakuannya pernah mendapat pendidikan di seminari ya. Nah, jadi disinilah ya kita tidak pernah mendapat jawaban ketika dikatakan 100% manusia, tetapi satu-satunya yang tidak boleh dilakukan oleh 100% manusia itu adalah menikah. Pasti larinya ke 100% manusia. Kebingungan ini adalah statement yang membuktikan bahwasanya bisa dijadikan on dan off sisi keilahiannya. Ketika lemah, nyala sisi kemanusiaan. Ketika tidak boleh menikah, nyala sisi keilahian. Oke, silakan dilanjut Bang Zuma, standby. Cek, mungkin guru ndak jauh dari monitor kah? Masih di mute. Oke. Jelas, baik. lanjut. Oh ya, siap. Baik. Jadi begini saudara saya ya. Kalau Yesus itu tidak punya birahi, tidak punya syahwat, maka kedatangannya tidak perlu diawali dengan menjadi bayi, menjadi orok. Gak perlu. Dia langsung aja turun ke bumi secara dewasa. Cerminan bahwa dia punya nafsu, punya syahwat, dia dilahirkan menjadi orok. Dan perlu saudara pahami, bayi itu memang tidak birahi, tapi bukan berarti bayi tidak punya nafsu birahi. Kenapa? Karena pengetahuan kita sebagai manusia pun sadar bahwa bayi ini menunjukkan ada kondisi di mana laki-laki, bayi itu terkadang ereksi.
Artinya kondisi manusia sejak bayi itu sudah ada birahi. Anda lihat bayi, bagaimana kemudian dia punya penis itu ereksi. Apakah kemudian itu berarti ereksinya ini tidak didasari oleh birahi yang ada pada dirinya? Ada. Cuman belum lengkap kemudian rasa itu untuk dilampiaskan. Karena belum sampai kepada kematangan biologis. Pahami ini dulu. Nafsu birahi adalah sesuatu yang dipelajari. Ya. Dalam arti kata bahwa hal ini sudah ada di dalam hakikat sebagai manusia. Itu sebabnya tidak ada orang tua yang mengajari anaknya untuk birahi. Tidak ada orang tua yang mengajari anaknya untuk cara ini dan itu dalam hal pelampiasan syahwat. Kenapa? Karena itu secara natural. Itu yang terjadi. Birahi muncul begitu saja. Karena birahi adalah salah satu naluri manusia. Makanya apa yang diadakan oleh data yang ada dalam kitab saudara mencerminkan barang siapa yang menatap dengan syahwat, maka dia sudah berzina. Memang Anda sebagai Kristen sadar kita paham itu. Anda mengajarkan bahwa Yesus itu tidak memiliki nafsu birahi karena Yesus itu tidak mewarisi dosa asal, Yesus itu tidak dibuat dari syahwat dan seterusnya. Kalau apa yang Anda sampaikan ini benar, itu berarti bahwasanya nafsu birahi itu adalah dosa. Apakah betul? Nafsu birahi itu adalah dosa. Kalau nafsu birahi itu adalah dosa, berarti Anda adalah anak yang dihasilkan dari dosa. Kan tidak. Birahi itu adalah kondisi yang sudah menjadi bagian daripada hakikat kemanusiaan. Nah, celakanya Anda keciduk mengajarkan Yesus itu 100% manusia. Sebagai manusia wajar kemudian dia merasakan apa yang saya jelaskan, apa yang teman-teman muslim jelaskan. Yesus itu punya birahi. Maka pertanyaannya kemudian adalah secara manusiawi Yesus melampiaskan dengan cara apa? Lapar dia makan, ngantuk dia tidur. Kan gitu. Nah, birahi apakah dia mimpi atau dia masturbasi? Sebagai manusia. Apalagi dia Tuhan. Tuhan itu maha berkehendak. Ketika dia menginginkan, maka itu yang terjadi. Nah, itu tolong Anda pikirkan. Tolong Anda pikirkan itu. Kalau sebagai Tuhan dia mengatakan hilangkan nafsuku, berarti dia bukan 100% manusia. Tapi apakah memang seperti itu polanya? Buktinya yang diceritakan oleh orang yang terdekatnya Filipus, dia menikah. Maria melakukan prosesi-prosesi yang indikasinya jelas adalah tradisi pernikahan orang Yahudi. Meminyaki, menciumi kakinya, dan seterusnya. Ini apa ini? Ini apa yang dipertontonkan oleh Yesus seperti ini? Sementara pada saat penyaliban semua kapan Yesus menikah? Ayatnya di mana? apanya? Yesusnya menikah. Ya boleh Anda lihat di Injil Filipus 4:9 Yesus menikah. Silakan aja buka. Filipus. Yes. Injil Filipus itu menceritakan seperti itu. Filipi. Bahwa Itu surat dari Paulus kepada umat di Filipi. bukan Filipi, Bung. Tidak ada Emang- di sini Injilnya Beda. Maksudnya Bapak Nah, inilah yang dia. ada di sini hanya Lukas. Nah, Markus, itulah dia. Kenapa? Yohanes. Ya, saya paham. Bapak Oke, yang ada. kita paham. Anda tidak mengetahui Injil Filipus karena Injil itu ditolak oleh gereja. Kenapa ditolak? Karena Injil Filipus itu menceritakan sisi kemanusiaan Yesus secara mutlak, absolut, benar. Nah, Saya bacakan. gereja? Hikmat yang disebut mandul adalah ibu dari semua malaikat. Kekasih sang penyelamat adalah Maria Magdalena. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua muridnya lainnya. Dan ia seringkali menciumnya pada mulutnya. Murid-muridnya lainnya berkata kepada, mengapa engkau mengasihi lebih dari engkau mengasihi kami Ketika- semua? Yesus Yang menjawab mana? dan berkata, mengapa aku tidak mengasihi kalian seperti dirinya? Ya karena dirinya adalah istri saya. Kalau Bang Zuma bahasnya tentang kitab yang tidak ada di kitab kami,
Buat apa ini kita perdebatkan? Oh, tidak bisa Dan kita begitu, berdebat. Bang. Tidak bisa. Sama. Aspek Mungkin saja kebenaran, kita- saudaraku, kita- saudara, aspek kebenaran itu tidak bisa ditutupi dengan menghilangkan aspek kebenaran. Oke. Aspek kebenaran mana? Aspek kebenaran ada. Aspek kebenaran Kalau itu tidak betul, bisa Bang ditutupi Zuma. dengan aspek ketidakbenaran. Sahabat Saya Bang tanya, Zuma, Bang saya Zuma tanya, mau berdebat- oke, saya tanya saudara, saya tanya dulu, kenapa Injil Filipus tidak diloloskan oleh konsili? Gini, Kenapa? karena tidak sesuai dengan yang diajarkan. Karena tidak sesuai dengan ajaran secara turun-temurun Banyak nenek moyang kitab yang Roma dibangun dan kitab Yunani. Filipus. Kenapa? Banyak kitab yang ditolak. Karena Dewa Zeus tidak pernah diceritakan menikah. Maka Yesus harus disetting sama seperti Dewa Zeus. Salah. Itu, kok salah pula. Enggak. Ayo, silakan. Begitu, Bang Zuma. Karena banyak, bukan yang kitab Filipus, banyak kitab lainnya juga. Karena setahu saya Tuhan Yesus bilang, ini setahu saya, setelah dia akan banyak murid-murid palsu. Loh, justru yang jadi masalah ini adalah saudaraku, di dalam kitab saudara Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Filipus. Tunjukkan kepada saya data Yesus memanggil Lukas, Yesus memanggil Paulus. Jangan marah, Bang Zuma. Sementara orang-orang yang tidak pernah dipanggil oleh Yesus, Anda jadikan catatan-catatannya sebagai kitab suci. Sementara orang yang dipanggil nyata oleh Yesus, kitab sucinya Anda lemparkan ke belakang. Sahabat Bang Zuma, kalau bilang berpatokan pada Filipus, di sendiri Israel sendiri nama Filipus itu ada banyak, Bang Zuma. Oke, Markus paling juga ada banyak. oke. Sekarang Anda bisa nggak menunjukkan Lukas dipanggil oleh Apakah Yesus? benar Filipus yang itu tuh Filipus yang Tuhan Yesus panggil. Bang Zuma bisa bukti. Buktikan bahwa Yohanes yang ada dalam, pernah nggak Anda membuktikan itu? Sama kan? Apalagi Lukas. Lukas tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Apalagi Markus, apalagi Paulus. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Ada di dalam kitab saudara Yohanes 1. Iya. Kemudian di dalam kisah para rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus. Apa itu memberitakan? Tentang kabar gembira tentang Yesus. Berarti yang mungkin Bang Zuma bisa pastikan untuk Filipus yang kalau Filipus itu kenapa ceritanya berbeda? Loh, justru yang jadi permasalahan ini adalah kenapa cerita Filipus berbeda dengan satunya berbeda. Bang Zuma bisa berpikir. Kenapa justru bisa yang berbeda? Anda harus pikirkan saudaraku, kenapa Filipus orang yang dipanggil Yesus ini ceritanya berbeda dengan orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus. Dan penyakitnya adalah Anda lebih percaya kepada orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ini semua Ini yang lucu. Di mana? Coba tunjukkan di mana Lukas itu murid Yesus. Di mana dituliskan bahwa pengarang kitab Yohanes adalah murid Yesus? Coba. Adalah di rumah sana lah Bang Zuma. Di mana, saudaraku, di mana? Kalau Bang Zuma mau ya ke rumah sana, ke rumah. Kenapa ke Roma? Yesus tidak pernah ke Roma. Yesus di dalam Matius 10, dengarkan Bung. Yesus di dalam Matius 10 melarang muridnya ke Roma. Kenapa Anda suruh saya ke Roma? Kan pembuktiannya di sana. Bang Zuma mau. Apa yang bisa dibuktikan di sana? Kenapa Anda ke Yerusalem tempat Yesus? Kenapa Anda ke Palestina tempatnya Yesus? Kenapa Anda ke tanah Yudea? Kenapa Anda ke Palestina, Yerusalem, ke Israel untuk membuktikan? Kenapa? Kan ada sejarahnya Bang Zuma. Kenapa harus ke Roma? Kan kitabnya kan Bang Zuma kan katakan kenapa Kenapa harus ke Roma? Ada apa dengan Roma? Arsipnya. Yang kami kan dia punya terjemahan. Arsipnya dia kan di sana. Kenapa bukan orang Israel? Kenapa bukan orang Israel? Kenapa bukan orang Israel yang menyimpan? Sekarang begini Bang Zuma. Kenapa? Orang Israel itu ada sebagian yang percaya Tuhan Yesus, ada yang tidak percaya. Zamannya Tuhan Yesus sendiri, waktu Tuhan Yesus mati, Israel sendiri menganggap Tuhan Yesus sebagai orang jahat. Ya kita nggak usah kemana-mana dulu. Ini masalah pernikahan Yesus dulu. Untuk bukti-buktinya pernikahan Yesus dulu. Ada buktinya banyak. Tuhan Yesus ada di situ. Dewa Zeus, putra dewa matahari itu tidak pernah diceritakan menikah. Maka settingan tentang Yesus itu harus sama dengan putra dewa matahari. Beda. Oh, nggak bisa. Yesus itu adalah Tuhannya orang Yahudi, orang Roma. Tunggu dulu.
Karena yang Yesus sebarkan itu orang Israel, ada. bukan orang Yes, Roma. betul. Yes, memang betul. Yesus menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15, ada orang Yahudi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama di luar agama Yahudi, dan pengikutnya 2 kali lebih jahat dari orang Yahudi, dan pengikutnya adalah penghuni neraka. Baca Matius 23 nomor 15. Siapa Nomor orang 15. Yahudi yang siapa orang Yahudi yang keluar dari Yahudi mendirikan agama di luar Yahudi? Oke, Baca Kisah Para Rasul saya baca. 24 nomor 5. Oke, Ini. silakan. 23 yang seperti Bang Zuma omongan. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke. Hai kamu orang munafik, sebab Yes. kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut Yes. agamamu. Sesudah ia bertobat, Oke. kamu jadikan dia orang neraka. Yes. Yang Terus? kedua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke, 2 kali lebih Ini jahat. orang-orang ahli Taurat Siapa? dan orang- Oke, pertanyaannya, siapa orang Yahudi yang keluar dari Israel mengajarkan sebuah agama? Siapa? Begini, Bang Zuma, yang Yes. yang Tuhan Yesus omong ini tentang ahli Taurat, ahlinya Iya. pada zamannya itu. Bang Iya, Zuma bisa Paulus itu apa? Paulus itu ahli Taurat atau bukan? Bukan? Hah? Yakin? Bukan. Yakin Anda? Yakin. Ada inilah yang dikatakan Al-Qur'an, yukhadi'una Allah walladzina amanu Bang Zuma wa ma tidak yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Orang-orang Kristen itu diceritakan dalam Al-Qur'an mereka ingin menipu, padahal sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Anda mengatakan Yesus bukan ahli Taurat. Baca di dalam kitab Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7. Filipi 3. Oke, saya Yes. Oke. Silakan. Dia itu murid Gamaliel. Iya. Filipi, Dinda Moto ya. Filipi 3. Yes. Filipi 3 ayat Coba lihat di nomor 6-nya sampai nomor 7. 6 sampai 7. Oke, Yes. ikut. Nomor 5, mulai dari nomor 5 lah. Nah, Mm-mm. nomor 5. Ya, coba. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, suku Ibrani Yes. asli, tentang pendirian, tentang hukum Taurat, tentang hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi yang dia omong ini tentang Tuhan Yesus. Bang Zuma yakin? Lah, ini bercerita tentang Paulus ini. Dia menceritakan tentang dirinya. Paulus disunat pada hari ke-8. Aku Paulus. Nah, oke Bang Zuma. Ya, terus dia ahli kitab kan? Oke. Sepakat kita? Dia ahli. Dia tidak bercacat sedikit pun. Berarti dia ahli. Dia pendiriannya terhadap hukum Taurat itu sebagai orang Farisi. Kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku Paulus tidak bercacat. Mau kurang apa lagi? Sepakat kita ya? Saya baca dia satu-satu sekalian saja maunya supaya kalau potong-potong gitu kan tidak jelas. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal ria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal ria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Di sini dia tidak menyebutkan bahwa dia ahli Taurat. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia mentaati hukum Taurat, tapi dia bukan ahli Taurat. Bab 7. Yang dimaksud ahli Taurat itu apa? Ahli kitab Taurat. Paulus bercacat enggak dalam hal hukum Taurat? Dia menjalankan semua apa yang diperintahkan Taurat, makanya dia tidak bercacat. Jadi dia bukan ahli? Bukan. Dia hanya menjalankan perintah ahli Taurat. Nama aslinya Saulus, bukan Paulus. Dia rubah Paulus setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia, dan dia menjadi buta.
Itu kan Bapak tidak pernah baca kan? Apanya? Baru dengar kan? Nama aslinya Saulus. Bapak baru dengar kan sekarang kan? Anak sekolah minggu kayaknya ini. Enggak, maunya Dindalip. bapak bacanya potong ambil ayat, bapak bilang, oh ini begini, ambil ayat. Bingung Iya, dari iya. tadi. Nggak nyambung. Tidak, bukan masalah anak sekolah minggunya. Karena Bang Zumanya bahas ayatnya, ambil potong ini, salurkan dengan ayat lain yang ketika Tuhan Yesus marah. Ya, yo, Ragil. Ini ponakan saya Muslim, Bang Zuma. Ini Alhamdulillah. bersama saya. Ponakan saya Muslim. Alhamdulillah. Terus kita lanjut ya di Matius 23. Nanti Anda percaya Paulus itu ahli Taurat atau tidak, ya itu nanti biarkanlah hari-hari Anda untuk belajar. Kemudian dikatakan orang Farisi, celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi. Apakah Anda mau nyangkal juga bahwa Paulus itu bukan orang Farisi? Paulus awalnya memang orang Farisi. Oh, memang bisa Dulu berubah namanya gitu. Paulus. Kalau Anda Dulu orang namanya Sunda, Paulus. setelah itu berubah menjadi orang Madura, Ya. bisa kayak gitu. Begini, jangan kalau berpendapat seperti itu ya percuma. Kita Enggak, saudara. percuma. Makanya begini. Seperti Bapak kan begini. Ketika saya Katolik masuk Islam, apakah saya tidak ini berubah nama saya? Oh, jangan ke situ. Ya itu seperti itu kan kalau Jangan- kita bandingkan Paulus, dia dulu Yahudi, ketemu Tuhan Yesus, masuklah jadi Kristen. Anda ngerti Farisi? Mengertilah orang munafik. Aduh, parah ini, parah. Bagaimana ini teman-teman? Allah. Berarti makanya beda, makanya Pak, beda. Ya, apa-apa Bang, diajarkan saja. Makanya Beda pandangan. Edmilian, dengarkan ya, dengarkan. Silakan Bang Juma, apa itu orang Farisi? Ente sekolah lagi Ya. mestinya itu. Ya itu dia, makanya aku bilang, Anda pernah belajar teolog? Tadi pernah katanya di seminari, Bang. Oh, Jadi pernah belajar. diajarkanlah seminari tentang kitab suci. Anda ngerti tentang Farisi ini? Iya, Farisi dalam pengertian kami dengan pengertian Bang Zuma kan berbeda. Ya, Masa apa Bang Zuma Farisi? Ya orang munafik, Oh, pendosa. Orang Farisi itu begini. gimana? Mana? Ada kata Tuhan Yesus juga. Yang berdoa supaya dilihat orang. Ah, itu contoh seperti orang Farisi itu. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Tadi di awal Anda mengatakan bahwa Paulus itu bukan ahli Taurat. Tapi Anda menerjemahkan Farisi itu seperti ini. Anda ngerti enggak Farisi itu? Ternyata Anda nggak paham. Farisi itu Makanya bagian itu, dari, dengarkan dulu. Farisi itu ya adalah satu golongan yang kemudian Ya, terbentuk sebagai penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Mereka lah yang memiliki kebijakan tentang konsep apa yang ada di dalam hukum Taurat yang kemudian disajikan kepada Bani Israel. Oke? Jadi orang-orang Farisi itu adalah orang yang sangat intens memperhatikan, meneliti, mengkaji, mencari hal-hal yang sangat kecil sekalipun terkait dengan hukum Taurat. Paulus mengaku di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Dia itu sebagai orang Farisi dengan Taurat. Oke, selesai kita di situ ya. Boleh ya? Oke, Boleh. kita lanjut. Celakalah engkau wahai orang munafik. Kenapa Paulus dikatakan munafik? Karena dia mengajarkan kemudian jangan bersunat, tapi dia bersunat. Oke? Di dalam 1 Korintus Di 9 mana, Bang? 20 sampai Ada 21, di mana, di situ sangat jelas kemudian kemunafikannya beliau. Di mana dikatakan jangan bersunat? Galatia 5 nomor Galatia 5, oke, ikuti. Galatia 5 nomor 2. Coba Anda baca. Galatia 5 nomor 2. Oke. Iya, gimana ini? Tapi memalukan sebenarnya Edmilian kalau kau Materi. bilang udah pernah sekolah di Tidak, seminari. Nggak lucu. Beda ayat yang dicomot-comot maunya yang kami baca seluruhnya, yang baru semua baca comot-comot ayat.
Baru dijadikan itu pegangan. Lebih baik Baik, kau kita belajar sama-sama sama orang belajar Bible. keponakanmu. Belajar sama keponakanmu dan insya Allah bersyahadat engkau. Ah, tidak. Kami menghargai masa-masa perbedaan agama. Beda dengan Anda yang Jangan hanya sebatas menghargai, Bung. Hargai diri Anda lebih dulu. Hargai diri Anda dulu. Artinya gini, kalau Anda tidak menghargai diri Anda, berarti Anda membiarkan diri Anda itu terjerumus ke dalam lubang maut. Itu dulu. Betul. Bukan menghargai itu selamat pagi Om, selamat siang Om, bukan itu. Tapi menghargai diri ini adalah tempatkan pikiran kita untuk menyelamatkan jasad ini, rohani ini dari jurang maut. Itu dulu poinnya. Itu baru Anda menghargai. Itu saya begitu kan saya mau menyelamatkan lah. Saya bersuara juga sih untuk menyakiti hati bapak kan. Oke. Silakan. Silakan buka Galatia 5. Galatia 5, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah iman teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebetulnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada, maksudnya Maksudnya, kalau kau bersunat, Yesus tidak berguna. Oke? Paham ya, saudara ya? Kemudian Anda lihat kemunafikan beliau di dalam 1 Korintus 9, 20 sampai 21. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Data nomor 21-nya apa? Di data 21-nya dia mengatakan apa? Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang bagi orang-orang yang tidak hidup di hukum Taurat, aku hidup seperti orang yang hidup di bawah yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Coba. Siapa yang punya konsep ini? Orang munafik. 1 Korintus 9, 20, 21. Lalu kemudian apalagi poinnya? Celakalah engkau orang yang menyeberangi lautan. Kisah para Rasul 27, satu perikop Anda baca. Di situ Paulus kerjaannya hanya nyebrang lautan dari pelabuhan ke pelabuhan. Kemudian selanjutnya, celakalah engkau orang yang menjelajahi daratan. Kisah para Rasul 19, satu perikop Anda baca. Paulus itu menjelajahi daratan. Kemana-mana dia menginjili dengan Injil yang dia pakai. Kemudian engkau mentobatkan orang. Di dalam Kisah para Rasul 17, Paulus mentobatkan Damaris, Paulus mentobatkan Dionysius, dan banyak orang-orang di luar Yahudi yang ditobatkan menjadi pengikutnya. Coba. Jadi semua aspek yang dinyatakan kemudian oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15 terpenuhi oleh Paulus. Endingnya, siapa orang Yahudi ahli Taurat yang keluar dari Yahudi mendirikan sebuah agama baru. Baca Kisah para Rasul 24 nomor 5, Paulus adalah tokoh dari Nasrani di luar Yahudi. Berarti dialah pendiri agama saudara di Antioquia. Berarti dia menggenapi. Makanya kemudian ketika dia menjajakan Yesus kepada orang Roma Yunani, Yesus tidak diberitakan menikah, karena dewa-dewa orang Roma Yunani dari sejak nenek moyang mereka sebelum Romawi mengalami peradaban, mereka sudah mengimani dewa-dewa mereka nuzul menjadi manusia, tidak pernah kawin. Maka Yesus dijual ke sana. Jangan ceritakan tentang perkawinan Yesus. Makanya kalau Anda cari di dalam kitab kanonik kisah Yesus usia 13 tahun sampai 29, Anda tidak akan temukan. Pertanyaannya, Yesus ngapain aja di usia itu? Ada yang disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh gereja. Nah inilah saudaraku, kenapa orang Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Yahudi tetap berdiri kokoh sebagai Yahudi, Kristen di Roma tetap berdiri kokoh sebagai Kristen. Kenapa? Kenapa Kristen di abad ketiga dijadikan sebagai agama resmi kerajaan Romawi? Karena ajaran Paulus itu berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang mereka. Mereka juga mempersembahkan darah manusia untuk dewa-dewa mereka. Inilah yang terjadi. Ya saya kira ini bisa jadi pelajaran buat gimana dari yang Bang mau omong nih, kira-kira saya dapat datanya itu dari mana? Apa itu saudaraku? Yang mana? Data yang mana? Yang harus sesuai dengan agama Roma lah, begitu. Atau yang Bang Zuma berpendapat sendiri? Coba Anda dari kepercayaan Roma sebelum Kristen. Dari mana Natal 25 Desember? Dari mana pohon-pohon cemara itu semua? Dari mana itu?
Dari mana persembahan manusia ini sebagai penebusan dosa? Dari mana kajian itu? Oh, saya Dari tahu mana? yang ceritanya dari pastor. Ya, pastor ini dapat ilmu dari mana? Sabar, ada ceritanya itu. Kalau kenapa sampai tanggal 25 dijadikan itu sebagai hari Natal? Kenapa? Padahal Yesus tidak pernah dikabarkan Tidak, lahir itu tanggal yang 25. Saya tahu, Bang Jawa kan mau arahkan ke Dewa Matahari waktu itu kan untuk persembahan Oh, Dewa itu Dewa pasti. Matahari kan? Itu pasti. Bukan cuma Dewa Iya, Matahari, saya Bung. mengerti, tapi maksudnya bukan itu. Dia punya kenapa sampai di itu untuk menghilangkan itu, bukan untuk mengingatkan itu, tapi untuk menghilangkan. Maksudnya? Faktanya sampai hari ini 25 Desember masih. Iya, maksudnya 25 Desember dijadikan hari kelihatan Yesus karena secara otentik kita tidak mengetahui, kami dari kecil tidak mengetahui kapan Yesus lahir. Itu intinya. Berarti- Ya memang jelas, karena ini kan kitab sudah lama. Apakah Anda tahu Nabi Muhammad lahir kapan? Tanggal berapa? Karena Anda tidak tahu juga sama kan? Iya. Anda banyak belajar sama ponakan. Seperti itu. Belajar Kan sama makanya. ponakannya dulu, belajar sama ponaan. Jadi gini saudaraku, gini. Sampai pertemuan berikutnya dimanapun Anda masuk ke Komal, cari saya. Ketika Anda sudah menemukan data, ada orang Yahudi, orang Farisi yang menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang di luar Israel menjadi pengikutnya, mendirikan agama. Tolong Anda temukan itu, dan nanti kalau ketemu dengan Bang Suma untuk berikutnya, ada Bang Suma, selain Paulus ada juga orang Farisi bernama si Bacok, keluar dari Yerusalem mendirikan sebuah agama. Nama agamanya adalah Dange. Nah, rasulnya adalah ini nih. Tunjukkan itu tuh yang saya tunggu. Kalau tidak, hari ini kandidat Kristen sebagai agama yang didirikan oleh orang Farisi Paulus, di mana dikatakan bahwa pengikutnya adalah penghuni neraka dan dua kali lebih jahat dari orang Farisi itu sendiri, masih Paulus sebagai kandidat tunggal. Tidak ada yang lain. Kalau Anda sudah temukan itu, silakan Anda masuk ke Komal, cari saya, nanti kita berdiskusi. Saya berhenti menjadi apologet, channel Sulkip 15 saya hapuskan untuk selamanya. Saya meninggalkan dunia debat seperti ini dan saya konsentrasi menjadi artis saja. Silakan. Oke lah. Iya, oke lah. Oke lah. Oke tuh, betul loh. Pak RT lah. Dengarkan awak kalau begitu ya. Cari nanti sini. Ya, Ini saran ya. Orang itu Saran carikan Ed orang Milian. Ngomongnya, saya catat ini yang Bang Jum ngomong nih, maunya buktikan toh. Supaya saya buktikan Iya. habis. Iya. Ya, seperti itu. Bagaimana cari tadi? Dia punya apa? Carilah apa? Cari orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, yang mendirikan agama selain Kristen. Siapa namanya? Agama apa yang didirikan itu? Oh, Karena yang mendirikan Kristen. Yang mendirikan Orang yang agama. mendirikan Kan Yesus menubuatkan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah bertobat mereka menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, cari siapa orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat yang menjelajahi daratan dan menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama. Cari siapa namanya dan apa nama agamanya. Ingat, di dalam Matius 23 nomor 16, endingnya ada di 36. Orang yang mendirikan agama di luar agama Yahudi, berasal dari orang Farisi, orang munafik dan di ahli kitab, dia sesaman dengan Yesus. Baca Matius 23 nomor 36. Cari orang itu. Ya, cari orang itu. Kalau sudah ada, ya, kalau sudah ada, ya, karena kesimpulan saya terakhir, orang yang dinubuatkan Yesus itu adalah Paulus, agamanya adalah Kristen. Itu. Tidak. Tapi kalau ada yang kita tunggu sampai 2 hari sebelum kiamat. Lanjut. 2 hari sebelum kiamat enak. Oke, lanjut. Masih mau pendatang besok lah Udah cukup. paham ya. Ed Milian paham PR-nya ya. Paham kan PR-nya? Nanti kalau Oke, saya dapat bagus. Bang Zuma ingat janjinya ya. Iya. Berarti Ya, Aku iya, Bang. saksinya. Aku Saya jadi saksinya. artis aja, jadi Iya, artis iya, aja iya. kalau ya, sudah jadi ada. artis ya. Nanti Oke, TV TV apa Bang? TV rusak. Supaya saya nonton. Artis Atau TV rusak. Tapi separuh. Ya, Ed Milian. lanjut. Ed Milian terakhir. Oke, saudara Ed Milan, thank you. Oke, Lanjut Akhi, selamat lanjut siang Akhi. semua. Ya, thank you ya Ed Milian ya.
Saranku, bebaskan dirimu dari dogma bapak-bapak gereja. Pelajari itu, keluar dari dogma. Pelajari paganisme dalam kekristenan kita. Itu sejarah-sejarahnya kenapa kawin silang antara pagan Romawi Yunani disisipkan ke dalam kekristenan. Itu nanti kamu ketemu di situ. Makanya kalau kamu bilang tadi ilmumu kau dapat dari pastor, coba juga cari dari sumber-sumber yang lain. Carilah kebenaran ya. Mengenai Injil Filipus tidak bisa dipakai, itu kalau pakai standar yang sama, 7 kitab Katolik pun dibuang oleh Protestan ya. Jadi nggak bisa itu kalau hanya berdasarkan tidak dalam kanon. 7 kitabmu itu dibuang sama Protestan. Oke, back to host, saya kira udah selesai. Ini ada slot kosong, silakan saya diturunkan juga nggak apa-apa. Ada gurunda-gurunda saya di sini aman. Silakan host, standby. Siap. Si Medlin udah lari ya. Aku mau nambahin. Maaf Bang Suma, Enggak ada ilmu soalnya. kosong. Maaf Bang Suma, bisa disimpulkan dulu tentang topik yang di atas ini, buat edukasi teman-teman di bawah. Oke. Nanti saya tambahin ya, guru Biar Dinda Nandar yang kasih kesimpulan. Karena Oke, siap. dia lulusan S4 materi ini. Silakan. Silakan Pak Nandar. Masih mau aku datang besok cukau lu. Semua aku datang besok cukup gimpe. Lanjut. Sedikit aja dari Dewa Bang Nandar. Alhamdulillah. Kemarin kita kedatangan saudara baru yang sudah bersahadat di Komal Bang Dalbo. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau istiqomah. Ya, sebenarnya dia pengen bersahadat itu ngobrol dulu sama Bang Juma, tetapi karena Bang Jumanya ada kesibukan, tidak bisa, dan Pak Alip sendiri yang mensyahadatkan tadi malam. Kita kedatangan saudara baru dari Flores. Terima kasih, silakan. Silakan Pak Nandar. Ya, sebentar saya buka cam dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berawal dari Lukas 7 ayat 38. Kita lihat yang paling spektakuler, dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya. Yang dimaksud kakinya di sini adalah kaki Yesus ya. Dengan air mata dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi. Muah. Jadi Maria Magdalena ini menciumi Yesus serta mengurapinya dengan minyak wangi itu. Di sini ada menciumi ya. Kalau mencium kan satu kali, kalau menciumi itu berulang kali. Gitu ya. Nah, pertanyaannya Apa tertawa? Lo lucu. Orang dibilang muah. Oh, Dipraktekin gimana sih? kirain. menciumi di sini kan. Kalau mencium kan satu kali doang ya, saya mencium kamu, muah gitu kan. Kalau menciumi ini kan berulang kali ya, menciumi. Kayak mana coba perhatikan. Iya kan, menciumi kan muah gitu kan, berulang kali, paling tidak minimal 2 kali. Lukas 7 ayat ke-38 begitu ya. Nah, permasalahannya di dalam Islam maupun di dalam Yahudi, kita nggak boleh menyentuh seseorang yang bukan mahram, gitu kan. Bahkan di dalam Islam itu ada, di dalam hadis kalau tidak salah, ditusuknya salah seorang di antara kalian dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ternyata di dalam konsep Yahudi pun sama, di dalam me'agli hayim ya. Me'agli itu lingkaran, hayim kehidupan ya. Kalau di dalam Islam itu seperti fikih atau muamalah. Nah, di dalam keyahudian itu juga sama, nggak boleh seorang wanita menyentuh laki-laki.
dan laki-laki menyentuh wanita kecuali ada kontrak pernikahan atau akad nikah. Sebagaimana di sini disebutkan, please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Jadi nggak boleh menyentuh sampai ada ikatan pernikahan. Nah, kemudian and until the day his death the man did not touch the woman. Sampai meninggalnya nggak boleh seorang laki-laki itu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, begitu ya. Nah, kenapa di dalam Lukas 7 ayat ke-38 Maria Magdalena itu menciumi Yesus? Karena Maria Magdalena itu adalah istri dari Yesus Kristus. Bahkan kita ada di sini ulasan Injil Maria Magdalena. Saya coba buka dulu ya. Sudah saya sering buka tapi. Nah ini ya. Di halaman 77, di halaman 77 di dalam Injil Maria Magdalena ayat 1 sampai 6. Petrus berkata kepada Maria, "Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita lain. Beritahukan kami apa saja ya yang dapat kau ingat dari yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum dengar sebelumnya." Petrus, ya, Yakobus dan lain sebagainya itu Filipus mengetahui bahwa Yesus sangat mencintai Maria Magdalena. Bahkan di dalam Injil Yohanes, Maria Magdalena ini bersandar di dada Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata, sadar bahwa kekuatan itu karena cinta sang guru terhadapnya. Jadi memang Maria Magdalena ini sosok wanita yang sangat dicintai. Bahkan sesuatu hal yang tidak diketahui para murid diketahui oleh Maria Magdalena, sehingga Petrus bertanya kepada Maria Magdalena. Ini kalau di dalam Islam para sahabiah itu kerap kali bertanya kepada ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, beritahukan kepada kami sesuatu yang tidak pernah kami dengar dari Rasulullah SAW." Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus itu adalah menikah. Dan tadi Gurunda Juma membahas bagaimana Yesus menghilang dari usia 13 sampai 29 tahun. Ini ada buku yang bagus. Buku ini adalah berjudul Pernikahan Yesus. Membuktikan kemungkinan bahwa Yesus beranak istri. Nah, kenapa Yesus menghilang dari usia 13 sampai 29 tahun? Karena memang Yesus itu adalah seorang rabi yang sebuah keniscayaan dia menikah. Nah, di sini disebutkan berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran sendiri-sendiri baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus diterima oleh orang-orang Yahudi sebagai rabi? Markus 12 ayat ke-29, ketika Yesus bersoal jawab dengan orang Saduki, maka Yesus dipanggil sebagai rabi. Jadi dia itu nikah. Nah, bahkan dari hasil pernikahan Yesus, teman-teman, ini adalah sumber kekristenan. Bahkan Yesus itu poligami, bahkan memiliki beberapa anak. Di sini disebutkan Jesus Kristus, the Messiah Yehoshua or Jesus of Nazareth, King of Nazareth, Son of God, Jesus Kristus. Birth, Bethlehem, Judea, Roman Empire. Married with Maria Magdalene, Kana. Jadi Yesus ini menikah dengan Maria Magdalene di Kana. Ketika Maria ibunda Yesus kehabisan anggur. Nah, itu di pernikahan anaknya antara Yesus dengan Maria Magdalene. Nah, Yesus menikah dengan Maria Magdalene itu memiliki 3 anak.
Yang pertama adalah Joseph. Joseph son of Christus. Yang kedua adalah Justus yang disebutkan di dalam Kolose 4 ayat 11. Yang ketiga adalah Tamar, daughter of Christus. Jadi anaknya itu 3. Dan teman-teman bisa melihat bahwa data-data ini bukan hanya di laptop saya yang saya perlihatkan, tetapi teman-teman bisa melihat di buku ini, Simca Jacobovici dan Carlos Pellegrino, The New York Times bestseller, penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa, The Jesus Family Tomb, makam keluarga Yesus. Di sini ada Justus, ada Tamar, dan lain sebagainya, bukti arkeologi yang tadi juga disampaikan oleh Ustadz Unggul. Ini membuktikan bahwa Yesus beranak pinak dan Yesus menikah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, permasalahannya kalau di dalam kekristenan, ketika Yesus dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan arkeolog menikah, berantakan keimanan mereka. Sama halnya dengan ketika Yesus tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Jadi untuk ininya memang masih berat, tapi mudah-mudahan lah ya, dengan pandangan orang-orang di Amerika, Eropa yang sudah meninggalkan dogma-dogma akan kita dapati. Bagi Islam tidak masalah Yesus menikah atau tidak, tetapi bila dibuktikan bahwa Yesus menikah, gugurlah iman kekristenan. Lanjut host, standby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, lanjutin Kores datanya. Digas saja langsung, mumpung masih hangat. Iya, aku nambahin yang ini aja. Tadi kan ada tuh yang di bawah, ada yang minta. Ini aja. Tadi soal noise. Ada tuh yang di bawah. Ada yang minta mana ayatnya Yesus menikah. Kalau di Biblos Perjanjian Lama Perjanjian Baru memang nggak ada kata menikah, adanya kawin gitu. Jadi memang langsung kawin gitu, nggak ada resepsi pernikahan seperti itu, nggak ada perkawinan. Nah terus kalau pengen lihat Yesus kawin ya itulah Wahyu 19:7 sama 9. Nah di situ kan mengawini gitu. Jadi kalau Kandayonat Yesus kawin di dunia, nah kalau aku Yesus kawin di sorga gitu. Sama-sama kawin. Lanjut. Ya, cuman saya tadi mau ini adalah, tapi dia nggak percaya, kayak nggak baca kitabnya gitu ya. Apalagi kalau dia baca kitabnya di Lukas 8 nomor 3 itu banyak kok, paling tidak jangan ada satu terjemahan, karena di terjemahan lama itu dijelaskan gitu bahwa perempuan lain yang menggunakan harta benda mereka untuk membantu Yesus serta murid-muridnya. Jadi mereka itu mencurahkan hartanya gitu, membantu dakwah Yesus gitu. Tapi saya tadi dia nggak percaya padahal di kitabnya sendiri. Makanya bilang, aduh gimana ini kalau kitabnya sendiri nggak dipercaya. Ya sudahlah. Oke lanjut. Tapi Edmilian itu nggak percaya, dia pernah ada pendidikan di seminari. Jangan-jangan cuman ini doang, bohong doang. Gak mungkin lah kelas sekolah di seminari itu nggak tahu tentang hal-hal ini. Selamat siang, Rako.